Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti, Gusti, saya ingin menyoal masalah prameswari. Prameswari itu yang mengangkat siapa dan syaratnya menjadi prameswari itu gimana, Gusti? Jadi begini, kalau permaisuri itu harus masih perawan, kalau orang ya masih lajang, belum diwengku oleh beliau, masih perawan, masih gadis gitu, itu langsung diambil dan dijadikan permaisuri menantu kehendak raja. Tapi itu aturan adat yang begitu. Jadi tergantung rajanya yang milih perawan ngendi gitu. Cuman aturan adat harus perawan. Itu pernah juga saya sejak tahun 2012 prameswari itu perawan. Saya kira beliau memang mengendapkan emosi anaknya barangkali. Mungkin selain harus gadis atau perawan, mungkin ada yang lebih spesifik lagi, Gusti? Itu paling spesifik. Kalau grade itu saya kira beberapa bebet monggo lah bisa tidak ada rasa diskriminasi sebetulnya. Jadi contoh ketika BP3 mengangkat permaisuri juga orang dari desa. Biarpun akhirnya termuak bahwa itu adalah turunan dari orang Bujangga, keraton yang putranya subur dan naiknya itu sampai ke Brawijaya. Kita kan nggak ngerti itu ya. Gusti, maaf nyonya punten. Kalau kemarin Sinuwun Pakubono ke-13 itu mengangkat istrinya menjadi prameswari atau permaisuri, itu gimana, Gusti? Menurut adat sah nggak? Ya kalau ini ada ya jelas tidak sah. Jadi apapun itu batal demi adat, aturan adat. Jadi saya selama ini kan nggak banyak ngomong karena saya sendiri masih menjaga. Tapi semakin saya jaga semakin amburadul, saya harus meluruskan karena masyarakat ini buta betul, sehingga mudah diombang-ambingkan dengan masalah adat keraton, sehingga menjadikan kabur. Nah, bukan saya membuang beliau, tidak. Nah, tentu ada aturan-aturan lain yang kita sampaikan, seperti namanya Sinuwun tidak melanggar adat, itu kita akan dibuang jadi pegawai, artinya disepuhke gitu loh. Kita ikut-ikut urusan negara semakin ruwet nanti gitu loh. Sebetulnya hanya itu cetoni ngono gitu loh, bukan membuang dia, enggak. Kecuali kalau Sinuwun itu memberontak dan segala itu bisa gitu. Tapi zamannya udah beda, tapi ada terus berlaku ya wis. Kamu sama yang bagus supaya kamu berdoa dan ikut mengkuyung ya benar-benar gitu loh. Berarti tegasnya pengangkatan Sinuwun Pakubono ke-13 terhadap istrinya sekarang yang menjadi Gusti Kanjeng Ratu Pakubono ke-13 itu demi hukum adat batal, Gusti? Iya, kalau kita masih berbicara orang keraton, orang adat, yaitu tidak secara kasentangan ya kerabat siapapun tidak dianggap benar. Nah, itu tidak gampangannya ya belum sah dan harus Sinuwun menyadari jangan memaksakan diri, tidak bagus. Gusti, kalau apa benar sih artinya keputusan raja adalah keputusan segala-galanya, Gusti? Salah besar. Salah besar, Gusti? Salah besar. Maka ada sebutan Sabdo Pandita. Raja itu punya ring konsultan yang memang ini akan dikeluarkan sebagai Sabdo Pandita. Pandita ini simbol dari konsultan yang memang valid dalam mengolah data untuk supaya tidak terjadi masalah.
maka muncullah Sabda Pandita Ratu datang ke nomor. Tapi kalau raja sendiri absolut, ya kalau sudah Sabda Pandita Ratu itu sudah semua. Tapi kalau belum ya belum ada konsultasi, belum kesepakatan semuanya, ini tidak bisa dibentuk. Jadi memang kecuali tidak dalam kondisi yang normal ya. Ini kan saya anggap keraton ini tidak dalam keadaan yang normatif, tidak normal, sehingga boleh dikatakan, saya katakan tulis stagnan pada wae karo status quo, selesai, nggak bisa apa-apa sebetulnya. Yuk kita rembuk, perlu sidang adat gitu. Hanya sidang adat itu harus semuanya harus putra-putri dalam tuh ya. Selain itu nggak boleh. Yang terdekat itu, tetapi kalau ada ya semua dari dinasti itu ada perwakilan. Saya kira mereka udah tahu semua. Ini tidak bisa saya juga tidak akan benarkan saya, tapi ini begitulah sirkulasi regulasinya keraton kayak ngono kuwi. Yang namanya raja tidak absolut. Raja itu punya konsul. Jadi Gusti, berarti pengangkatan Sinuwun Pakubuwono ke-13 terhadap Prameswari batal demi adat. Iya. Otomatis kalau pengangkatan putra mahkotanya bagaimana Gusti? Ikut rangkaian. Termasuk gagal juga? Iya dong. Makanya saya ngomong kalau Sinuwun ini gagal, ya sudah. Jadi saya sudah meringatkan jangan dipaksakan. Enggak baik. Saya hanya meringatkan gitu aja, tapi ya tidak karena merasa penguasa ya nekat saja. Tapi adat kan tidak bisa dipaksa. Aturan angger-angger tidak bisa. Masa kita melanggar undang-undang keteke wae ora iso. Saya sebagai dinasti Mataram ya saya harus ngomong. Semakin tidak jelas saya ngomong supaya jelas gitu loh. Tadi Gusti sempat ngomong Sinuwun pernah berperkara masalah hukum. Tadi gimana ceritanya? Bahkan sudah di koran macam-macam itu. Ini kan komposit ya bisa diabaikan, tapi kan kita sudah hidup di dalam 3 hukum kan. Hukum ada, agama ngikuti, hukum positif ikuti, ya itu disonding kabeh kan itu. Kalau yang hukum positif masalah kasus apa Gusti? Yang kemarin itu masalah perempuan itu loh. Itu kan yang dengan mucikarinya udah dihukum, tapi pelakunya karena pengacaranya bilang ini ada gangguan apa gitu, sehingga tidak bisa berhukum. Ya sudah selesai. Kalau tidak bisa berhukum ya ngapain berhukum gitu loh. Seharusnya pengacaranya ya sudah menyarankan Sinuwun untuk sudah lenggah yang bagus, rapat di Jogja dan Jogja ya penak. Kan gitu harusnya. Nah dilenggah ke sing penak itu kita berjalan. Nah caranya berjalan gimana? Gampang kok. Sambil menunggu aturan yang pas, kita ampuh semua kan. Dinasti itu ngampuh. Putra-putra ini ngampuh dulu bisa kok. Sambil mencari namanya kebenaran. Itu aja kok. Gunanya kayak gitu, penak kok. Berarti kesimpulannya pengangkatan Sinuwun Pakubuwono ke-13 terhadap Prameswari dan putra mahkota itu batal demi hukum adat. Iya. Aturannya begitu. Jadi saya juga sudah meringatkan berulang kali sehingga dalam bahasa saya itu angger-angger dimurah, aturannya dimurah, selalu gitu. Artinya tanya lah apa kan gitu. Nah, saya dipanggil apa toh ini aturannya membaca itu. Ternyata itu saya sudah. Kalau Gusti, kalau masalah penghargaan kekancingan itu dengan kondisi dia berhukum, tadi ada kena masalah hukum, kekancingan yang diberikan dari Sinuwun itu sah napa mboten? Itu tidak terkait dengan itu juga bisa. Jadi begini, jadi pemberian gelar terhadap kawula atau masyarakat umum atau jabat itu memang sejak zaman dulu diberikan oleh kerajaan. Namanya
anon-anon kalau bahasa